Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Wayan Glenn Yosi Sukarya dengan NIM 22024-028. Saat ini saya akan menjelaskan tentang tugas pribadi, yakni double exponential smoothing. Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu perlu mengetahui apa itu double exponential smoothing. Double smoothing atau double exponential smoothing adalah metode peramalan yang digunakan untuk data yang memiliki tren. Ini bekerja dengan menggabungkan dua komponen, satu untuk data level atau nilai sebenarnya, dan satu untuk tren atau pola kenaikan atau penurunan. Dengan menggunakan dua parameter, yakni alpha untuk mengendalikan seberapa cepat data beradaptasi terhadap perubahan dan level, serta beta untuk menangkap perubahan tren, yang dimana metode ini menghasilkan prediksi yang lebih akurat untuk data yang terus bergerak, naik atau turun dari waktu ke waktu. Berikut adalah rumus yang akan digunakan, yakni ST sama dengan A kali XT tambah 1 kurang alpha dikali ST kurang 1. Untuk S double kuadrat T sama dengan A dikali ST ditambah 1 kurang A dikali S kuadrat T dikurang 1. Setelah itu kita memiliki rumus AT sama dengan 2 kali ST dikurang S kuadrat T. Untuk rumus BT sama dengan A per 1 kurang A dikali S pangkat T dikurang S kuadrat T. Untuk ST tambah M sama dengan AT ditambah BT dikali M. Nah, berikut adalah untuk contoh soal. Di sini kita memiliki 5 data, yakni untuk periode pertama hingga periode kelima, yakni periode pertama 120, periode kedua 125, periode ketiga 129, periode keempat 124, dan periode kelima 130. Yang pertama, kita perlu mencari tahu nilai untuk ST. Di sini bisa kita lihat untuk nilai ST dari periode pertama hingga periode kelima, yakni 120, 121, 122,6, 122,88, dan 124,30. Yang kedua, kita perlu mencari tahu tentang nilai S kuadrat T. Di sini kita telah menghitungnya untuk periode ke-1 hingga periode kelima, yakni periode pertama 120, periode kedua 120,2, periode ketiga 120,68, periode keempat 121,12, periode kelima 121,76. Yang langkah ketiga kita perlu mencari tahu nilai dari AT. Di sini telah kita hitung untuk periode 1 hingga periode kelima, yakni 120, 121,80, 124,52, 124,64, dan 126,84. Selanjutnya, langkah terakhir kita perlu mencari tahu nilai BT dan juga ST plus M. Kita telah menghitung untuk nilai BT dari periode pertama hingga periode kelima, dan kita perlu menjumlahkan nilai BT yang dimana kita akan menggabungkan ke dalam nilai ST plus M. Yang dimana dalam hal ini ST plus M adalah AT ditambah BT sama dengan A5 ditambah B5. Dalam hal ini A5 seperti yang telah saya jelaskan tadi 128,84, dan B5 bisa teman-teman lihat di sini 0,84, di mana hasilnya adalah 127,48. Nah, itulah untuk nilai peramalan untuk minggu yang ke-6 atau periode ke-6. Nah, berikut adalah hasil di dalam tabel. Nah, selanjutnya kita akan mengajarkan untuk soal latihan. Di sini terdapat data dari minggu pertama hingga minggu kelima dengan data 13, 24, 33, 21, dan 22 menggunakan alpha 0,3. Pertama-tama kita perlu mencari tahu nilai dari ST. Nah, kita telah menghitung untuk nilai ST dari periode pertama hingga periode kelima, yakni 13, 16,3, 21,31, 21,217, dan untuk periode terakhir atau periode kelima 21,4519. Langkah kedua kita perlu mencari tahu nilai dari S kuadrat T. Kita telah menghitung untuk periode ke-1 hingga periode kelima, periode ke-1 13 sampai seterusnya, yakni 13,99, 16,168, 17,6953, dan 18,8228. Yang ketiga kita perlu mencari tahu nilai dari AT. Saya telah menghitung untuk periode ke-1 hingga periode kelima berurutan dari 13, 16,61, 26,431, 24,7387, dan terakhir untuk periode kelima 24,08.
Yang angka terakhir, kita perlu mencari tahu nilai BT dan juga ST plus M. Nilai BT dari periode 1 hingga periode kelima yakni 0, 0,9898, 2,195, 1,5078, dan periode kelima 1,12551. Nah, kita menghitung untuk nilai ST plus M. Kita perlu menambahkan nilai dari A5 dan juga B5 karena A5 dan juga B5 merupakan data perhitungan yang terakhir. Dalam hal ini 24,08152 ditambah 1,12551 dikali 1 sama dengan 25,20703, yang dimana hasil ini akan kita gunakan sebagai hasil ramalan untuk minggu yang ke-6. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang materi double exponential smoothing atau double smoothing. Dari saya, Wayan Grenius Sukarya. Terima kasih.